Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari dari kelas B Anestesiologi dengan NIM 21F1003051. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik sistem muskulagental. Hal yang harus dilakukan pengajian pada pasien atau anamnesia, baik yang mengalami gangguan muskulagental atau ortopedi. Ada 3 keluhan pada pasien yang mengidap ortopedi. Yang pertama itu keluhannya nyeri atau deskripsi nyeri. Yang kedua itu melihat riwayat penyakit atau riwayat dari keluarga pasien. Yang ketiga itu pengajian fisik muskulagental atau bagaimana pasien itu berjalan. Nah, di sini kita akan melihat dari pertama dia datang dan cara dia berjalan itu ada lurus atau tidak, dan bahunya itu miring atau tidak. Nah, baiklah, di sini kita akan mempraktekkan yang pertama itu pemeriksaan kekuatan otot kepada pasien. Selamat menyaksikan. Kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot kepada pasien. Sebelum saya melakukan pemeriksaan otot kepada pasien, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan Dek, nama Kakak Diana Sari. Kakak bertugas pada pagi hari ini ada ya, dari jam 8 sampai jam 15 sore ya Dek. Nah, sebelum itu Kakak akan mengecek gelang tangan Adek dulu ya, terlebih dahulu. Namanya siapa Dek? Ya, sama umurnya berapa Dek? Nah, baiklah. Apakah Adek bersedia Kakak mau melakukan pemeriksaan perkuatan otot kepada Adek? Sebelum saya melakukan perkuatan otot kepada pasien, terlebih dahulu saya melakukan mencuci tangan dan memakai spoon. Baiklah, di sini saya akan memeriksa kekuatan otot. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada pasien duduk atau berbaring. Nah, sekarang pasien saya posisinya duduk ya, tidak berbaring. Sebelum Kakak memeriksa kekuatan otot kepada Dek, Kakak menjelaskan terlebih dahulu ya Dek. Indikasi pemeriksaan pasien yang telah mengalami tirah baring yang sejak lama. Pemeriksaan ini dilakukan dengan skala yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan memeriksakan skala yang berbeda-beda kepada Adek. Apakah Adek bersedia? Bersedia. Coba Adek hadap Kakak. Nah, posisi pasien saya sekarang ini lurus ya. Dan coba Adek dorong tangan Kakak. Coba belakang Dek. Coba Adek angkat tangan Kakak. Nah, baiklah, dari saya memeriksa skala pada pasien saya, skalanya itu mendapatkan hasil 6. Nah, baiklah, sekarang saya akan suruh pasien saya untuk mengangkat tangannya. Kalau pasien saya tidak bisa mengangkat tangannya, itu skalanya 5. Nah, baiklah, di sini saya akan menyuruh pasien saya untuk mengangkat tangannya. Apakah pasien saya bisa mengangkat atau tidak? Coba Dek, angkat tangan Kakak. Angkat tangan Kakak Dek, coba. Nah, ini skalanya 5. Saya di sini akan meminta pasien saya untuk mengangkat tangan. Apakah pasien saya bisa mengangkat tangan atau tidak? Kalau dia tidak bisa mengangkat tangan, berarti itu mempunyai skala 0. Coba Dek, angkat tangannya dan coba dorongkan tangan Kakak. Nah, berarti ini mempunyai skala 6. Coba Dek, ini Kakak
merasakan menekan tangan adek ya. Berarti ini skalanya 6. Saya akan memeriksa bagian yang kedua ya, tulisan skala muskulatur skala. Sebelum itu kita harus melakukan palpasi inspeksi secara umum. Lihat cara pasien jalan, bahunya sejajar atau tidak. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi kepala atau leher kepada pasien. Nah, letaknya seperti ini di belakang. Kita lihat berada di belakang pasien, letakkan 2 tangan ke leher dan lalu jempol terusi ke berbagai bentuk 2 jari. Nah, kita akan cek ya apakah ada benjolan atau tidak. Ternyata tidak ada ya, dan di bawah telinga ada itu ada benjolan. Ini atau apa tulang atau coba dek, tunjukkan tangan adek. Kalau kakak menekan tangan adek, adek merasakan sakit atau tidak ya? Tapi enggak dek? Enggak. Coba dek, adek mengangkat tangan adek. Merasa sakit atau tidak dek? Enggak, tidak. Dan terus coba adek menarik tangan adek ke atas dan ke bawah. Coba dek, merasakan sakit atau tidak dek? Tidak. Oke. Kita melakukan pemeriksaan di bagian siku adek ya. Coba dek angkat tangannya dek. Kakak cek apakah ada benjolan tidak. Tidak ada ya dek ya. Lalu coba deh adek mengangkat tangan adek. Dan coba adek memutarkan siku adek ya. Putar lagi dek. Ya baik. Pastinya baik semua ya, tidak ada benjolan dan tidak terjadi ya apa-apa dengan siku adek. Saya akan melakukan pemeriksaan punggung kepada pasien. Nah, apakah pasien ini mengalami osteolidosis, pirosis, kolosis, ibus, atau spergidikosis? Nah, mengalami osteolidosis, punggungnya cenderung ke depan seperti ini. Kalau spergidikosis akan cenderungnya ke belakang. Dan ibus itu bahunya menaik sebelah, sedangkan spergidikosis memiliki cenderung ke depan dan ke belakang. Itu memiliki punah. Meminta pasien untuk tegak, duduk lurus, dan saya akan mengecek di punggung adek apakah ada benjolan atau tidak dengan menggunakan 2 jari dari atas ke bawah. Kita akan raba apakah ada benjolan atau tidak. Balik ke depan dek, dan kita melakukan pemeriksaan dari atas ke bawah sampai ke abdomen pada ibu. Coba ibu tarik nafas dek. Ya, baik. Terima kasih dek. Bagian kaki untuk melihat kesenjangan antara kaki kanan dan kaki kiri.
dengan mengukur punjangannya atau adakah kelainan bentuk seperti timus lebih panjang dari betis, dan bandingkan kaki kanan atau kiri. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, mengukur jarak antara malik usus dengan sias atau pinggul. Yang kedua, malik usus dengan pusat. Lalu ukur dengan meteran dan membandingkan yang kiri dan kanan. Baiklah, kita akan melakukan pengukuran pada pasien apakah ada kelainan atau tidak. Kita mengukur dari ujung kaki pasien sampai paha pasien dan memiliki hasil 63, dan kita balik lagi ke sini apakah sama memiliki hasilnya. Ya, ternyata sama 63. Baiklah, kita akan mengukur dari ujung kaki sampai ke pusat pasien. Hasilnya itu 80, dan kita samakan lagi dari ujung kaki dan apakah sama. Ya, ternyata hasilnya sama dan tidak ada kesenjangan antara kaki kanan dan kaki kiri. Pemeriksaan muskulagental. Baiknya ada pengajian khusus pada pasien. Pengajian Kolanchiari bertujuan untuk melihat apakah pasien mengalami suatu sindrom atau tidak. Seperti meminta pasien meluruskan tangannya seperti ini. Kedua tangannya lalu diletukkan dan lalu dijajarkan di pergelangan tangan. Perlahan. Tunggu selama 60 detik. Jika pasien mengalami kesemutan, maka dicurigai mengalami sindrom turna karpal. Baiklah, di sini saya akan memeriksa pemeriksaan timus atau di pergelangan tangan dengan melakukan perkusi di bagian pergelangan tangan. Rileks tangan, lalu lakukan perkusi 3 kali. 3. Jika mengalami kesemutan, maka diduga adanya tiner positif. Dan kita melakukan perkusi lagi ketiga kali. Jika tidak mengalami kesemutan, maka diduga adanya tiner negatif. Kan refleks hammer, kita melakukan perkusi dengan 3 kali. Jika mengalami kesemutan, maka diduga adanya hammer positif. Dan kita melakukan perkusi 3 kali lagi. Jika tidak mengalami kesemutan, maka diduga tidak ada hammer negatif. Kaki tidak boleh menyentuh lantai. Rileks, lalu letukkan ke lutut, lalu lihat refleksnya apakah terangkat atau tidak. Ya, terangkat. Sebaiknya kita memeriksa tanda benjolan kepada pasien atau pergerakan lutut. Kita raba satu-satu ada benjolan atau tidak.
penumpukan cairan atau tidak. Tujuan untuk melihat adakah penumpukan cairan atau tidak. Di sini tidak ada penumpukan cairan di lutut adek ya. Baiklah dek, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Terima kasih ya dek ya, udah bekerja sama dengan kakak. Kakak pamit dulu ya dek. Assalamualaikum dek.